Pelajaran ini akan menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus, Rasul Paulus, pengikut Kristus setelah kayu salib, merayakan feast. Di Kisah 2 ayat 1, kita lihat murid-murid Tuhan Yesus setelah kayu salib, mereka berkumpul di hari Pentecost. Mereka semua berada di satu ruangan yang sama, bersama-sama di hari Pentecost. Dan hari Pentecost ini adalah hari feast sesuai dengan Imamat 23 ayat 15. Karena hari Pentecost itu adalah 50 hari kalau kita hitung dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini adalah Holy Convocation, pertemuan yang kudus, dan hari Pentecost ini akan menjadi statutes bagi kamu selama-lamanya. Nanti kita akan belajar apa itu statutes. Rasul Paulus dalam perjalanannya, dalam penginjilannya, selalu merencanakan untuk berada di tempat tertentu untuk merayakan feast. Di Kisah 20 ayat 16 kita lihat, dia mau berlayar melalui Efesus, karena dia tidak mau lebih lama lagi di Asia, karena dia mau kalau bisa sampai di Yerusalem persis untuk merayakan Pentecost. Dan dia juga di 1 Korintus 16 ayat 8, dia mau tinggal di Efesus sampai Pentecost. Jadi dalam dia punya rencana, dalam penginjilannya, selalu dia perhitungkan bagaimana dia bisa berada di hari Pentecost untuk dirayakannya dengan semua orang-orang Kristen yang merayakannya. Dan ini menunjukkan bahwa hari Pentecost atau hari feast yang lainnya juga dirayakannya pada saat tertentu. Enggak dirayakan kapan saja, karena rencananya ialah kalau bisa sampai di Yerusalem pada waktu Pentecost. Artinya Pentecost itu nggak bisa dirubah-rubah atau kapan saja, sehingga orang yang harus menyesuaikan dirinya untuk bisa berada pada tempat tertentu untuk merayakan Pentecost, bukan kapan saja Pentecostnya, kapan saja saya bisa hadir di situ lalu kita rayakan Pentecost. Jadi Pentecost itu selalu dirayakan pada waktunya, sehingga oranglah yang harus menentukan atau menyesuaikan dia punya perjalanan untuk bisa berada pada hari yang sudah ditetapkan itu. Kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus sangat menginginkan untuk berada di Yerusalem sebelum Passover, supaya dia bisa bertemu dengan semua dari seluruh pelosok bumi yang datang untuk menghadiri feast Passover ini. Jadi kita bisa lihat lagi bahwa Rasul Paulus merencanakan perjalanannya untuk menyesuaikan waktunya untuk bisa bertemu dan merayakan feast. Dan inilah feast Passover. Tetapi walaupun itu rencananya, dia mendengar bahwa ada rencana di mana dia mau disingkirkan. Dan kita akan belajar nanti apa rencananya atau mengapa ada rencana untuk membunuh dia. Dan oleh sebab itu, dia harus ganti rencananya untuk berada di Yerusalem untuk merayakan Passover. Oke. Dan karena rencana ini, dia tidak bisa merayakan Passover di Yerusalem. Tapi paling kurang, dia masih bisa berharap bahwa dia bisa berada di Yerusalem untuk merayakan Pentecost. Dan oleh sebab itu, Rasul Paulus merayakan dia punya Passover di Filipi. Jadi Rasul Paulus tinggal di Filipi dan dia merayakan Passover-nya di situ. Dan dia merayakannya, Passover itu, mulai dengan Passover, dia tinggal di Filipi itu untuk 8 hari untuk merayakan feast-nya dengan orang-orang Kristen di Filipi. Jadi kalau mau ditanyakan, kenapa 8 hari? Karena Passover itu cuma 1 hari. Karena setelah Passover ada 7 hari Feast of Unleavened Bread.
atau Feast Roti Tidak Beragi. Artinya Rasul Paulus tinggal di Filipi untuk Passover, dan 7 hari setelah Passover untuk merayakan Feast of Unleavened Bread. Itu sebabnya dia berada di Filipi dan merayakan feast untuk 8 hari lamanya. Sebagaimana Passover itu adalah commemorative atau sesuatu yang mengingatkan akan apa yang sudah terjadi di masa lampau, Feast of Tabernacles juga commemorative. Dan Feast of Tabernacle ini dirayakannya 7 hari, lalu ditambahkan hari ke-8. Dan hari pertama dan hari ke-8 itu adalah Holy Convocation atau pertemuan yang kudus. Bahasa di perjanjian barunya adalah Holy Days. Dan pertemuan-pertemuan tahunan ini salah satu fungsinya ialah untuk membuat orang lebih untuk menggunakan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Jadi fungsi daripada pertemuan-pertemuan ini ialah untuk encourage dalam service of God. Sementara perkumpulan-perkumpulan dan pertemuan-pertemuan ini yang dihadiri oleh semua umat Israel yang datang dari segala macam arah akan menguatkan ikatan mereka dengan Bapa di surga dan dengan satu yang lain. Lalu Roh Nubuat lanjutkan, baiklah bagi umat Tuhan at the present time. Baiklah bagi umat Tuhan sekarang untuk mengadakan Feast of Tabernacles. Jadi di Roh Nubuat dikatakan bahwa sekarang at the present time, khususnya sudah benar-benar di akhir zaman, kita perlu untuk merayakan Feast of Tabernacles, atau kita perlu untuk merayakan feast. Feast ini penting sekali untuk dirayakan karena itu memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dengan satu dengan lain. Itu sebabnya di hari Pentecost mereka menjadi one accord, one place, karena assembly itu perkumpulannya di satu tempat, dan one accord itu mereka satu mind. Nggak ada yang beda-beda pengertian doktrinnya, karena fungsi daripada feast ini ialah untuk mempersatukan umat Tuhan siap untuk dicurahkan Roh Kudus untuk mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Jadi, well would it be for the people of God at the present time to have a Feast of Tabernacles. Di Imamat 23 mulai ayat 2, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengajarkan kepada orang-orang Israel mengenai feast daripada Jehovah God yang akan dirayakan sebagai pertemuan yang kudus. Ini adalah feast daripada Tuhan. Ini adalah Tuhan punya feast. Ayat 3, feast pertama ialah 6 hari kamu akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat istirahat, adalah pertemuan kudus. Jadi feast pertama adalah hari Sabat. Ayat 4 sekarang dikatakan inilah feast daripada Jehovah God, yaitu pertemuan kudus yang kamu akan rayakan pada musim-musimnya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada feast yang selalu dirayakan setiap hari Sabat atau setiap minggu, sekali seminggu. Dan setelah itu ayat 4 dikatakan feast-feast selanjutnya adalah Holy Convocation juga, tapi dirayakannya bukan setiap minggunya, tapi pada musim-musimnya. Dan ayat 5 adalah feast pertama yang dirayakan hari ke-14 bulan pertama, dan itu adalah Passover atau the Lord's Passover. Lihat di sini bahwa kata musim ini di ayat 4, musim ini sebenarnya artinya adalah feast. Arti daripada musim adalah feast atau festival, atau dikatakan juga assemblies, convocation, di mana orang bertemu
dan dirayakannya pada musimnya. Artinya kata daripada musim kita akan lihat ada hubungannya dengan bulan. Karena bulanlah yang menentukan kapan dirayakan feast ini. Jadi kapan mulai bulannya, kapan awal bulannya, dan kapan awal bulannya ditentukan dengan bulan. Dan setelah saya lihat bulan itu muncul, itulah hari pertama daripada bulan itu, dan hari seterusnya, hari ke-14 daripada bulan pertama, saya hitung berdasarkan matahari. Jadi ini dirayakannya, ditentukan bulannya, ditentukan bulan, lalu harinya di bulan itu ditentukan oleh matahari. Tetapi untuk hari Sabat, ayat 3, itu nggak perlu ditentukan oleh bulan, karena itu terjadinya setiap minggu. Artinya yang menentukan kapan mulai feast hari Sabat adalah hanya matahari. Sementara feast-feast selain hari Sabat itu walaupun hari-harinya ditentukan oleh matahari, tapi awal bulannya ditentukan oleh bulan. Dan itulah yang dibilang seasons. Pada seasonsnya akan dirayakan. Dan yang pertama adalah Passover, bulan pertama. Dan bulan pertama itu kita tahu dari lihat bulannya. Dan hari ke-14, kita lihat ditentukan oleh mataharinya. Di ayat 6 kita lihat adalah the Feast of Unleavened Bread, atau perayaan roti tak beragi. Dan itu dirayakan di bulan yang sama, yaitu bulan pertama dengan Passover. Dan mulainya hari ke-15. Dan dirayakannya untuk 7 hari lamanya, di mana hari pertama daripada 7 hari itu adalah pertemuan kudus, Holy Convocation. Dan hari terakhir, yaitu hari ke-7, tanggal 21 adalah Holy Convocation juga, atau pertemuan kudus. Besoknya tanggal 16, di situ kita lihat ada ikatan gandum yang dilambaikan oleh imam. Itu terjadinya tanggal 16, itu melambangkan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dari hari itu, dari hari di mana mereka melambaikan buah sulung atau first fruit daripada ikatan gandum itu, mulai hari itu hitung 50 hari, dan 50 hari kemudian adalah Pentecost di ayat 16. Dan Pentecost itu akan dirayakan sebagai Holy Convocation atau pertemuan yang kudus. Dan ini dikatakan di ayat 21, ini akan menjadi statutes selama-lamanya. Di ayat 24, pada bulan ke-7 hari pertama bulan itu adalah memorial daripada membunyikan trompet. Itu adalah Holy Convocation atau pertemuan yang kudus. Pada hari ke-10 bulan yang sama, bulan ke-7, itu adalah Day of Atonement, di mana imam besar masuk ke dalam bilik Maha Suci sekali setahun. Itu pun adalah Holy Convocation. Dan tanggal 15 bulan ke-7 adalah Feast of Tabernacles. Dan dirayakannya dibilang di sini 7 hari, walaupun ditambah 1 hari lagi menjadi hari ke-8 ayat 36, di mana hari pertama daripada Feast of Tabernacle itu adalah Holy Convocation, dan hari ke-8 daripada Feast of Tabernacle itu adalah Holy Convocation. Ini adalah feast daripada Jehovah God yang kita dapati di Imamat 23.
Rasul Paulus di Kolose 2 ayat 16 mengatakan kepada gereja di Kolose bahwa janganlah kamu waktu kamu meet dengan drink, dan kita tahu meat itu adalah roti dan drink itu adalah anggur yang sama-sama melambangkan kehidupan kekal. Janganlah orang-orang yang membawa korban binatang di saat mereka merayakan feast ini menghakimi kamu waktu kamu meet dengan drink, waktu kamu lakukannya di saat holiday, new moon dengan Sabbath days. Dan holiday ini adalah Holy Convocation. New moon ini ialah setiap hari pertama dari bulan baru. Dengan Sabbath days ini, setiap hari ke-7. Janganlah mereka menghakimi kamu waktu kamu melakukan meat dengan drink. Inilah yang Rasul Paulus ucapkan di Kolose 2:16 kepada gereja yang berada di Kolose. Di ayat 17 dikatakan di sini bahwa semua ini adalah bayang-bayang dari semua yang akan terjadi. Semua ini adalah meat dengan drink yang dilakukan pada holiday, new moon dengan Sabbath days. Ini semua hanyalah bayang-bayang. Dan inilah bayang-bayang dari semua yang belum terjadi. Artinya nggak bisa dipakukan kalau ini adalah bayang-bayang dari sesuatu yang belum digenapi. Kita akan belajar apa itu yang akan digenapi nanti atau yang akan terjadi nanti yang belum terjadi sekarang, yang mana simbolnya, bayang-bayangnya kita sudah lakukan sekarang dalam bentuk meat and drink pada holiday, bulan baru, dan hari-hari Sabat. Di Matius 26 ayat 26 kita lihat di sini, malam sebelum Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib, Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya dan mengadakan the Lord's Supper atau perjamuan kudus. Dan dia mengambil roti dan dia bilang kepada murid-muridnya, ambillah roti ini, makan, karena ini adalah tubuhku. Kita mengerti bahwa roti ini bukan tubuhnya Tuhan Yesus, tapi roti ini melambangkan tubuhnya. Dan tubuhnya itu adalah dia punya flesh. Dan kita sudah baca juga di Yohanes 6, 54-55 bahwa dia punya flesh itu adalah dia punya meat. Meat itu adalah roti, makanan. Dan waktu Tuhan Yesus ambil roti dan berikan pada murid-murid, dia bilang makan ini meat. Dan dia mengambil cangkir dan memberikannya kepada murid-murid, dia bilang drink, minumlah anggur ini. Jadi kita lihat bahwa mereka sedang meat dengan drink, bread dengan wine, flesh dengan blood. Karena dia bilang, karena ini adalah darahku. Sebagaimana kita mengerti, ini bukan darahnya, tapi ini melambangkan darah yang sesuai dengan Imamat 17 ayat 11 melambangkan kehidupannya. Jadi roti ini di Yohanes 6 ayat 48 adalah roti kehidupan, dan darah ini juga melambangkan kehidupan. Artinya untuk makan sesuatu, fungsi makan ialah untuk hidup. Fungsi makan ialah untuk memberikan kehidupan. Itu sebabnya Tuhan Yesus jawab kepada setan di Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup dari hanya roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan roti dan anggur ini melambangkan firman Tuhan. Sebagaimana Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa bukan roti atau minuman ini yang memberikan kehidupan, tapi firman yang aku ucapkan kepadamu itulah roh dan kehidupan itu. Jadi ini adalah lambang. Inilah lambang. Dan di ayat 29 terus bilang, saya katakan kepada kamu, saya tidak akan minum lagi sampai hari itu waktu saya minum bersama-sama dengan kamu di kerajaan Bapakku. Artinya ini things to come-nya. Yang kita lakukan sekarang, kita akan lakukan lagi nanti. Kita akan lakukan nanti sebagaimana yang Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, di dalam kerajaan Bapa akan dilakukan lagi. Sebagaimana yang kita lihat di Kolose 2 ayat 17 bahwa yang kita lakukan sekarang, meat dengan drink, itu akan dilakukan lagi. Ini adalah lambang kehidupan kekal, dan ini akan dilakukan lagi nanti
di dalam kerajaan Bapa. Jadi meat dengan drink yang dilakukan oleh murid-murid yang akan dilakukan lagi dengan Tuhan Yesus di kerajaan Bapanya nanti, yang adalah things to come, dilakukannya sebagai bayang-bayang di bumi ini pada saat holiday, new moon dengan Sabbath days. Karena ini adalah bayang-bayang daripada kenyataannya, artinya kalau bayang-bayangnya kita meat dengan drink pada holiday, new moon dengan Sabbath days, artinya kenyataannya di kerajaan Bapa kita akan meet and drink juga pada holiday, new moon dengan Sabbath days. Holiday bahasa Grekanya di G1859 artinya festival atau feast. Di Kejadian 1 ayat 14, Tuhan menciptakan benda penerang bumi, dan fungsi daripada benda penerang bumi yang diletakkan di langit-langit ini adalah untuk menjadi tanda dan untuk menjadi season atau untuk menjadi penentu season, untuk menjadi penentu hari dan juga untuk menjadi penentu tahun. Kata season ini bahasa Ibraninya H4150 dan itu artinya festival atau feast. Sama dengan kata holiday yang kita lihat di Kolose 2 ayat 16 yang artinya adalah festival dengan feast. Artinya season ini yang menentukan kapan dia punya festival atau feast tahunan ini dijalankan sesuai dengan benda penerang yang dilihat di langit ini. Di Imamat 23, waktu Tuhan berbicara kepada Musa, dia bilang bahwa ini adalah feast yang adalah Holy Convocation. Dan ini adalah feast-nya Tuhan. Dan kata feast ini adalah H4150 atau festival dengan feast. Yang kita baca tadi sama dengan season. Dan feast pertama dirayakannya setiap hari ke-7 yang ditentukan oleh matahari. Benda penerang di langit, matahari yang menentukan kapan hari ke-7-nya. Karena hari itu saya bisa lihat ganti hari ke hari ditentukan oleh matahari. Dan ayat 4 dikatakan ini adalah feast the Lord God, Jehovah God. Dan feast inilah 4150, yaitu adalah Holy Convocation yang kamu akan proclaim di musim-musimnya. Dan musim-musimnya sama dengan H4150 yaitu feast dengan festival. Artinya kamu akan rayakan pada musim-musimnya. Kamu akan rayakan feast ini pada musim-musimnya. Dan kita tahu ada 2 musim. Dari 7 feast itu ada 2 musim. Musim spring atau musim semi dan musim fall atau autumn yaitu musim gugur. Jadi semua feast ini dirayakan dalam 2 musim. Musim spring dengan musim fall. Dan kita tahu musimnya atau kita tahu kapan dimerayakannya dengan kapan awal bulannya. Artinya musim-musim ini atau tahunan, feast tahunan ini dirayakannya, kita tahu kapan mulainya dengan awal bulannya. Dengan melihat bulan, di awal bulannya itulah mulai kita hitung berapa hari setelah awal bulan untuk merayakan dia punya feast tahunan yang ditentukan oleh bulan awalnya. Walaupun setelah kita tahu awalnya ditentukan bulan, kita hitung harinya berdasarkan matahari. Jadi feast dengan season artinya adalah festival. Jadi perayaan
perayaan feast ini adalah perayaan tahunan yang dirayakan pada musim-musimnya, dan itu juga perayaan mingguan yang dirayakan pada setiap hari Sabat, hari ketujuh. Dan kita akan lihat juga nanti perayaan bulanan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai apa itu perayaan yang dilakukan setiap bulan atau setiap awal bulan. Kita baca di Yesaya 66 ayat 23, dikatakan di sini, akan tiba waktunya dari satu bulan baru ke bulan baru yang lain, dan satu hari Sabat ke hari Sabat yang lain, semua akan datang untuk menyembah Tuhan. Kita bisa lihat di sini bahwa bulan baru dan hari Sabat tidak dipakukan di kayu salib, karena setelah kayu salib masih dirayakan dan akan tetap dirayakan untuk selama-lamanya. Kita baca di Signs of the Times, April 7, 1898, paragraf 12, dikatakan, karena God menyatakan dari satu bulan baru ke bulan baru, dan dari satu Sabat ke Sabat-Sabat lainnya, semua akan datang untuk worship Dia di bumi yang sudah dibuat baru, di tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Umat Tuhan sebagaimana di bumi ini sekarang dengan setia merayakan New Moon dengan Sabbath, di dunia baru pun tetap akan dilakukan untuk selama-lamanya. Kita baca di Sakaria 14 ayat 16, dikatakan, akan tiba waktunya bahwa semua orang dari segala bangsa yang datang ke Yerusalem untuk ke Yerusalem dari tahun ke tahun untuk sembah Raja semesta alam, untuk memelihara Feast of Tabernacle. Inilah feast yang terakhir. Jadi dikatakan di sini dari tahun ke tahun. Artinya ini adalah feast tahunan. Kita tahu ada mingguan, ada bulanan. Inilah salah satu daripada feast tahunannya, di mana hari Sabat, mingguan kita datang untuk worship, bulanan kita datang untuk worship, dan tahunan punya yang ada 7 dalam satu tahun. Setiap feast kita datang untuk worship the Lord God Jehovah untuk selama-lamanya di dunia baru. Kita baca di buku Patriarchs and Prophets halaman 540 paragraf 6, dikatakan, baiklah untuk umat Tuhan at the present time, sekarang, untuk mengadakan atau memelihara Feast of Tabernacle. Jadi kita bisa lihat nanti di dunia baru kita akan merayakan Feast of Tabernacle selama-lamanya. Dan sebelum di dunia baru, masih di dunia yang lama, kita pun merayakan Feast of Tabernacle. Dan sebelum kayu salib dirayakan. Artinya sejak sebelum kayu salib dirayakan, setelah kayu salib dirayakan, dan setelah Tuhan Yesus datang dirayakan selama-lamanya. Feast janganlah dipakukan di kayu salib. Di 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan bahwa yang membersihkan adalah darahnya Kristus.
Artinya darah itu melambangkan sesuatu yang membersihkan, menjadi bersih dari yang kotor. Darah membersihkan. Di Yesaya 30 ayat 22, kita baca di sini bahwa apa yang mencemarkan, apa yang kotor, sebagaimana berhala-berhala ukiran itu kotor dan mencemarkan jiwa kita, demikian juga harus dibuang yang kotor. Dan contoh daripada yang kotor di sini adalah kain yang penuh darah hasil menstruasi. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa darah membersihkan, dan darah yang membersihkan itu menjadi kotor karena kotoran itulah yang menjadi satu dengan darah, sehingga darah itu harus dikeluarkan dari tubuh dan menjadi kotor. Di Mazmur 104 ayat 19 dikatakan dia telah menetapkan atau menentukan bulan untuk musimnya. Dan kata musim ini di H4150 artinya tanda yang ditetapkan, atau waktu yang ditetapkan, atau waktu yang sudah ditentukan. Artinya kita baca lagi, dia telah menentukan bulan sebagai waktu yang menetapkan, atau dia telah menetapkan bulan untuk menentukan waktunya. Dan yang ditentukan ialah kapan wanita ini cleanse, kapan wanita ini dibersihkan oleh darah. Dan kita tahu wanita mengalami menstruasi atau pembersihan oleh darah setiap bulan. Setiap bulanlah wanita yang melampaukan gereja, setiap bulanlah gereja cleanse dirinya. Dan wanita ini berdiri di atas bulan, kakinya injak bulan. Artinya setiap bulan gereja Kristus ini membersihkan dirinya dengan lambang kakinya dicuci. Yang kita sudah tahu adalah perjamuan kudus dengan ada cuci kakinya. Artinya feast yang dilakukan setiap bulan baru adalah upacara perjamuan kudus bersama meat and drink. Kita baca di Desire of Ages halaman 646 paragraf pertama dikatakan, Kristus berkata kepada Petrus, "Kalau saya tidak mencuci kakimu, kamu tidak ada bagian denganku." Service yang Petrus tolak adalah bayang-bayang daripada cleansing yang lebih tinggi atau a higher cleansing. Kristus datang untuk mencuci hati manusia dari noda-noda dosa. Itulah higher cleansing. Dengan menolak untuk mengizinkan Kristus untuk mencuci kakinya, Petrus sebenarnya sedang menolak the higher cleansing, termasuk the lower cleansing, termasuk cuci kaki. Jadi kita bisa lihat bahwa penting sekali di sini untuk dicuci kakinya, walaupun itu cuma bayang-bayang. Karena dengan menolak bayang-bayang, otomatis saya menolak the higher cleansing, yaitu pembersihan dari noda-noda dosa. Sebenarnya dengan menolak jamuan kudus dengan cuci kakinya, Petrus sebenarnya menolak Tuhan Yesus. Di paragraf keempat kita baca, seperti Petrus dengan saudara-saudaranya atau murid-murid lainnya, kita juga telah dicuci di dalam darah Kristus. Jadi darah Kristus ini yang melambangkan kehidupannya, itulah yang mencuci bersih kita dari noda-noda dosa. Jadi sebagaimana wanita di Wahyu 12, setiap bulan pada waktunya dia mengalami menstruasi atau perdarahan, dan perdarahan ini melambangkan pencucian dari noda-noda dosa gereja Kristus. Dan di mana kakinya berdiri di atas bulan,
itu melambangkan bagaimana kita merayakan feast setiap bulan pada awal bulan, yang melambangkan the higher cleansing, bahwa Kristus lah yang membersihkan kita dengan kehidupannya yang dilambangkan oleh darah. Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 6, "Dia yang makan dagingku dan minum darahku memiliki kehidupan kekal." Di ayat 55, Tuhan Yesus bilang, "Dagingku adalah meat dan darahku adalah drink." Artinya dia yang makan meat dan minum drink memiliki kehidupan kekal. Kita tahu flesh dengan blood, meat dengan drink itulah type atau simbol atau adalah bayang-bayang. Sebagaimana itu adalah bayang-bayang, buah pohon kehidupan adalah bayang-bayang juga daripada kehidupan kekal. Jadi sebagaimana cuci kaki itu yang dilakukan setiap bulan adalah bayang-bayang daripada higher cleansing, meat dengan drink yang dilakukan pada setiap bulan pun adalah bayang-bayang daripada kehidupan kekal. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah bayang-bayang dari yang kenyataannya. Dan kita akan melakukannya lagi nanti di kerajaan Bapa. Dan walaupun di kerajaan Bapa sudah masuk kerajaan Bapa dan menikmati kenyataan, tetapi masih melakukan bayang-bayang untuk selama-lamanya. Karena bayang-bayang ini adalah buah pohon kehidupan yang masih dimakan di Taman Eden nanti, yang adalah bayang-bayang daripada kenyataannya, yaitu kehidupan kekal. Di bumi ini juga, sementara kita meat and drink dan cuci kaki setiap bulan dalam perjamuan kudus, itu adalah bayang-bayang, tapi kita juga sudah menikmati firman Tuhan yang adalah kehidupan kekal yang kita miliki sekarang kalau kita setia dalam segala hal. Jadi meat dengan drink dan buah pohon kehidupan adalah bayang-bayang daripada kehidupan kekal yang kita lakukan sekarang, sementara kita sudah menerima kenyataannya, yaitu firman Tuhan. Dan dalam kerajaan Bapa nanti kita lakukan tetap dia punya meat dengan drink dan makan buah pohon kehidupan untuk selama-lamanya, bersama-sama dengan kenyataannya, yaitu kehidupan kekal. Jadi ini semua masih dilakukan sampai selama-lamanya. Kita baca di Wahyu 22 ayat 14 dikatakan, "Diberkatilah mereka yang melakukan perintah-perintah Tuhan, karena mereka berhak untuk masuk ke dalam pintu gerbang daripada kota itu dan bisa makan daripada buah daripada pohon kehidupan itu, karena mereka melakukan perintah-perintah Tuhan di bumi ini." Dan pintu gerbang daripada kota yang dibuka itu dibukanya pada hari-hari Sabat dan pada hari bulan baru. Jadi diberkatilah orang-orang yang di bumi ini yang melakukan bayang-bayang daripada meat dengan drink dan melakukan perjamuan kudus setiap bulan, mencuci kaki yang melambangkan higher cleansing, karena mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga melalui pintu gerbang yang dibuka setiap hari Sabat dan setiap new moon, yang mana kita sudah lakukan itu sementara di bumi. Di Mazmur 81 ayat 3 dikatakan, "Bunyikanlah trompet." Dan bunyikan trompet ini sama dengan di Imamat 23, dan itu di ayat 23, 24, dan 25 dikatakan, "Bunyikan trompet pada setiap bulan baru," setiap bulan. Dan setiap bulannya itu dibunyikan trompet untuk kita masuk ke pintu gerbang dan makan daripada buah pohon kehidupan itu di kerajaan Bapa nanti. Kita baca di Wahyu 22 ayat 2, di situ di hadapan tahta Bapa dan Anak, yaitu domba, ada sungai kehidupan dan ada pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan ini
buahnya dihasilkan setiap bulan. Dan ada 12 macam buah yang dihasilkan. Dan setiap bulan menghasilkan satu macam buah. Sehingga untuk makan 12 macam buahnya, kita datangnya setiap bulan untuk makan buahnya. Dan buah ini kita makan setiap bulan di saat pintu gerbang kota itu dibuka. Dan di mana dibunyikan trompet, lalu dibukakan pintu itu. Dan kita akan masuk dan sembah God. Dan kita makan buah kehidupan. Yang waktu di bumi, kita makan lambang daripada kehidupan itu dalam bentuk meat dengan drink di setiap bulan juga. Kita baca di Zefaniah 2 ayat 1 dan 2, dikatakan di sini bahwa kita harus gather together, kita harus berkumpul bersama-sama sebelum dijalankannya undang-undang untuk pemaksaan penyembahan hari yang tidak dikuduskan oleh Tuhan. Jadi penting sekali untuk kita berkumpul bersama-sama, karena disitulah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita juga dikuatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan itulah kekuatan yang kita butuhkan sebelum dijalankannya undang-undang ini. Di Ibrani 10 ayat 25, kita baca di sini Rasul Paulus katakan, janganlah kamu lalai dalam perkumpulan-perkumpulan di mana kamu berkumpul bersama-sama, sebagaimana kita baca di buku Zefaniah tadi. Apalagi waktu kamu lihat bahwa tanda-tanda menunjukkan bahwa kita sudah di ujung daripada akhir zaman, di mana semua yang sudah dinubuatkan sedang digenapi, dan dunia ini sudah mau memasuki troublous times yang gak pernah dialami dalam sejarah dunia ini. Kita baca di Testimony to Minister and Gospel Workers halaman 508. Di sini dikatakan bahwa kita selalu harus mencari kesempatan untuk bisa menempatkan diri kita di mana Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Dan berkat-Nya itu dicurahkan di mana kita berkumpul bersama-sama atau the assemblies, karena di tempat di mana kita sedang berkumpul bersama-sama lah, disitulah yang mana Tuhan telah tetapkan untuk mencurahkan Dia punya hujan awal dan hujan akhir. Ini adalah cara atau inilah di mana Tuhan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir untuk cleanse umat Tuhan sebelum menerima hujan tanpa batas, sebagaimana murid-murid di zaman setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dicurahkannya Roh Kudus di hari Pentecost. Kita baca di Testimony volume 6 halaman 39 paragraf ketiga, dikatakan di sini bahwa dulu kala Tuhan menginstruksikan gerejanya untuk berkumpul 3 kali dalam 1 tahun untuk menyembah Dia. Kita tahu 3 kalinya adalah di musim Passover dengan wave sheaf dengan unleavened bread, dan keduanya first fruit 50 hari itu yaitu Pentecost, dan ketiga kalinya ialah Dia punya blowing of trumpet, Day of Atonement dengan Feast of Tabernacles. Itulah 3 kalinya, walaupun terdiri dari lebih dari 3 feast. Dan dengan berkumpul itu, mereka bisa dijaga dari kuasa yang corrupting atau kuasa yang bisa merusak moral mereka dari keduniawian dan penyembahan berhala. Dan melalui perkumpulan bersama-sama ini dalam pertemuan kudus ini, mereka bisa diperkuat, mereka punya hubungan dengan Tuhan, dan hubungan mereka satu dengan yang lain. Di Testimony volume 6 halaman 40 paragraf pertama dikatakan, Tuhan melihat bahwa pertemuan-pertemuan ini sangat dibutuhkan untuk kebutuhan kehidupan kerohanian daripada gerejanya. Dan dengan mereka bertemu atau assemble bersama-sama, itu membuat mereka punya hubungan dengan Tuhan lebih kuat lagi. Dan hal-hal yang mereka renungkan adalah hal-hal yang menjadi kenyataan sebenarnya, walaupun tidak kelihatan.
Karena hal-hal duniawi ini seakan-akan itulah yang terpenting. Dan dengan melihat hal-hal duniawi yang kita hadapi setiap hari, itu membuat kita lupa akan hal-hal kenyataan yang tidak kelihatan. Jadi perkumpulan-perkumpulan ini sangat dibutuhkan umat Tuhan, khususnya di akhir zaman, di saat kita lihat dunia ini sudah mau dibinasakan. Inilah yang sangat penting untuk kita ingat, untuk kita berkumpul sama-sama pada feast yang Tuhan sudah tetapkan untuk kebaikan umat Tuhan, khususnya umat Tuhan yang hidup di saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Jikalau umat-umat Israel membutuhkan benefit daripada pertemuan-pertemuan kudus ini di zaman mereka, bukan main lebih dibutuhkannya kita sekarang di akhir zaman ini. Di zaman dimana kita bisa lihat banyak konflik dan banyak bahaya. Dan jikalau orang-orang di dunia ini dulu membutuhkan terang yang Bapa telah percayakan kepada gerejanya, betapa mereka membutuhkannya sekarang. Artinya untuk menjadi terang dunia yang dunia sedang tunggu-tunggu, itu sangat dibutuhkan mereka kalau umat Tuhan sudah mengerti bahwa umat Tuhan perlu untuk gather together, untuk terima hujan awal dan hujan akhir, sehingga dicurahkan tanpa batas seperti di hari Pentakost. Barulah dunia akan melihat dan menerima apa yang mereka sangat butuhkan, karena umat Tuhan sebelum saat itu mengerti betapa pentingnya untuk keep the feast dan merayakannya dengan setia sebagaimana Tuhan telah memberikannya bagi umat Tuhan untuk kebaikannya, untuk keselamatannya. Adam dan Hawa makan buah dari pohon kehidupan waktu mereka di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dan buah kehidupan itu melambangkan kehidupan kekal. Setelah mereka melanggar, setelah mereka jatuh dalam dosa, buah pohon kehidupan yang melambangkan kehidupan kekal itu digantikan meat dengan drink. Ini terjadinya sebelum kayu salib. Setelah kayu salib, meat dengan drink tetap dilakukan atau masih dimakan dan diminum, karena itu adalah lambang kehidupan kekal. Sementara yang dipakukan ke kayu salib adalah catatan hutang atau catatan hutang kematian dan dosa. Meat dan drink pada waktu feast itu yang dirayakan pada waktu yang ditetapkan Jehovah God itu berlaku sebelum kayu salib dan setelah kayu salib, dan akan tetap berlaku untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, let us keep the feast.